Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Nur Atika Jati dengan NIM akhir 022 dari kelas IKA. Di sini saya akan melakukan olah data mengenai pohon filogenetik dari em, spesies hiu paus dan genus dari hiu bambu. Di sini saya memilih kedua organisme tersebut karena mereka berada di dalam satu ordo yang sama, namun memiliki morfologi yang berbeda, sangat jauh berbeda. Jadi saya ingin mencari tahu mengenai bagaimana hubungan kekerabatan dari kedua organisme tersebut. Sebelumnya kita akan masuk ke website NCBI. Di sini sudah masuk ke website NCBI, kemudian di sini kita akan klik pada bagian nukleotide dan kita akan masukkan genus dari hiu bambu yaitu Silocilium COX1 Silocilium. Oke, di sini terdapat 52 item. Jadi kita dapat mengambil dari sini. Kita akan mengambil dari spesies Punstatum atau brown banded, kemudian Griseum atau grey bamboo shark, kemudian ada Plagiosum atau white spotted, kemudian ada Griseum tadi udah, udah ada tiga Punstatum Griseum. Di sini kita menggunakan linear DNA yang lebih dari 600. Punstatum Griseum, Punstatum Griseum, Plagiosum tadi udah, Indicium ini slender bamboo shark, dan Hasselti atau Hasselt bamboo shark. Di sini kita sudah dapat 5 spesies. Kita bisa langsung download sequence DNA-nya dengan cara klik send to. Bagian choose destination-nya kita pilih file dan formatnya adalah FASTA. Oke, cek. Oke. Create file. Kita namakan file ini menjadi nanti. Kita akan langsung cari pembandingnya, yaitu adalah hiu paus Rhincodon typus. Kita bisa menggunakan yang ini, yang DNA linearnya 673. Diklik aja ini, diklik. Kemudian bisa langsung send to file format FASTA. Oke, simpannya di 6. Kemudian kita bisa langsung ganti nama dulu deh. Tipus. Tadi silo si Kemudian kita bisa langsung masuk ke website software Mega 7. Kita pakai Mega 7 karena biasanya di Mega 11 laptop saya yang lag. Oke. Em, di software Mega 7 ini kita akan melakukan pertama kita akan melakukan sequencing DNA, kemudian kita akan melakukan pembuatan pohon filogenetik dengan konstruksi kelima ini, dan kemudian kita akan menghitung distance-nya. Pertama kita akan mengsequencing DNA dari kedua organisme tersebut. Pertama, buka align, terus edit, yang new, kemudian retrieve sequence from a file. Kita bisa pilih 2. Oh, karena ini tidak bisa pilih 2, nanti bisa ditambahkan.
tambah filenya di bagian sini, insert sequence from mega fasta text sequencer files di sini. Kemudian yang recorded tipus kita masukkan. Oke, karena semua spesies sudah masuk ke alignment explorer, kita bisa blok semuanya dengan menekan Ctrl A dan kemudian di align yang muscle, align DNA. Oke, langsung compute. Oke. Nah, setelah didapatkan DNA yang banyak bolong-bolongnya gini, kita bisa hapus uh, di bagian yang berlubang atau tidak ada DNA-nya, yang kosong maksudnya. Di depan dan di belakang. Seperti biasa langsung di blok. Oke. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita bisa langsung um, export alignment dalam format Mega sama Pasta. Di sini saya namakan Sofia Nur Latika 2664023 kita masukin ke sini saja ya. Kita bisa namakan uh, sekuensi di protein coding nucleotide sequence data enggak. Kemudian kita simpan dalam format FASTA. Jadi Sofi ya, oh ini sequensiu format mega. Dulu, no. Oh bukan mega, pas. Oke, setelah seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini kita akan masuk ke pembuatan pohon filogenetik, yaitu dengan cara filogeni. Ini kita akan menggunakan kelimanya atau membuat kelimanya. Yang pertama itu kita akan membuat yang konstruk teks maksimum likelihood dulu. Eh, Sebenarnya untuk prosedur dari pembuatan kelima pohon filogenetik itu sama. Jadi kita nanti akan mengulang keseluruhan metodenya di satu persatu metode. Jadi yang pertama untuk maksimum, kita buka terlebih dahulu format yang tadi kita buat, kemudian open. Nah, di sini kita akan menggunakan bootstrap method. Di sini saya akan menggunakan replikasi sebanyak 100 kali dan untuk modelnya adalah Kimura 2 parameter model. Setelah seperti ini kita bisa klik compute. Oh, ini sedikit lama karena ini ada 100 replikasi. Oke, setelah seperti ini kita bisa mulai editing dari hutan melintang. Hutan melintang. Oke, kita akan bisa, oke, kita bisa mulai editing dari pohon filogenetik ini. Pertama kita resize dulu agar lebih terlihat. Kemudian kita bisa melihat di sini terdapat apa namanya jarak antara beberapa spesies dalam satu ini. Di sini adalah uh, ini namanya sister. Oke. Nah, karena dirasa sudah bisa dilihat, kita bisa atur-atur seperti ini. Tebal di sebelah frekuensi. Oke. Setelah seperti ini kita bisa langsung edit ininya, edit ininya agar di sini cuma muncul nama spesiesnya doang. Jadi ini Glycerum, kemudian salah.
Hasselti atau Hasselt bambu, kemudian Plagiosum atau white spotted, eh, Silosium indicum tuh slender, bamboo shark, kemudian Constatum itu brown banded, dan terakhir adalah Rhynchodontypus. Nah, di sini bisa dilihat, oke, sebentar. Di sini bisa dilihat dengan menggunakan maksimum likelihood. Di sini bisa dilihat bahwa uh, ordo dari ordo apa namanya di antara Rhynchodontypus dengan genus dari Silosilium itu memiliki kekerabatan, namun tidak terlalu dekat. Jadi di sini kekerabatan yang paling dekat adalah antara Silosilium griseum dan Silosilium hasselti atau Hasselt bamboo shark dan Gray bamboo shark. Nah, namanya sister. Kemudian di sini juga terdapat apa namanya hubungan kekerabatan yang dekat, namun tidak sedekat kedua spesies ini, yaitu adalah Silosilium plagiosum dan Silosilium indicum atau Cogrisi slender dan white spotted. Di sini di antara keempat spesies ini mereka masih satu apa ya satu nenek moyang seperti itu. Dan di sini Silosilium punctatum di antara kelima spesies ini dia adalah dia memiliki hubungan kekerabatan yang paling jauh di antara kelima ini. Em, dan bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan juga antara eh, genus genus dari sini, genus dari Silosilium dan Rhynchodontypus itu terpisah, yang menunjukkan adanya jarak dari hubungan kekerabatan dalam suatu spesies. Kemudian setelah didapatkan pohon filogenetik seperti ini bisa disimpan subcurrent session dan pohon filogenetik Q maksimum likely. Kemudian kita bisa langsung save as PNG file. Hmm, Oke. Okay. Kemudian kita bisa lanjut ke, bisa lanjut menggunakan metode yang lain. Kita klik lagi, construct, yes. Di sini udah pakai bootstrap method, pakai 100 dan sudah pakai Kimura. Masukkan. Oh, bisa yang Nah, kita pakai apa sekarang? NJ, neighbor joining. Kita bisa langsung seperti biasa mengedit agar bisa lebih mudah terbaca. Kemudian kita seperti biasa bisa di edit. Di sini bisa dilihat bahwa pohon filogenetik yang dihasilkan dari metode ini dan metode yang maksimum tadi hampir sama.
Perbedaannya hanyalah berada di jarak. Yang saya lihat tadi di jarak yang dari Ringcodon-typus dengan genus yang Silocilium ini adalah 0,9 dan di sini adalah 0,01. Sedangkan dengan menggunakan metode NG ini, sequence jaraknya adalah 0,08 dan 0,02. Bisa save lagi. Terus ini gimana? Image, save as PNG file. Oke. Kemudian bisa langsung lanjut ke proses metode yang selanjutnya, yang ketiga. Salah. Ini connect board joining, salah tulisan. Kita akan masuk ke minimum evolution tree. Kita pakai data yang sama, maka kita klik yes. Bootstrap method 100 Kimura, compute. Oke. Seperti biasa kita bisa resize dan edit karena sudah seperti ini. Oh, udah langsung. um, oh, ini hampir mirip sama yang like burgeoning tadi. Griseum hasselti. Ini Griseum hasselti ya? Oh, ya udah. Ini cuma gitu. Karena dari metode minimum ini hampir mirip dengan metode yang sebelumnya, yaitu di burgeoning, kita bisa langsung hmm, simpan saja. Kita bisa lanjut ke metode selanjutnya. Udah, itu belum ya? Udah. Eh, kita pakai UPGMA. Yes. 100 bootstrap. Oke, compute. Cepat sekali. Wow, ini sedikit berbeda. Hmm, hmm, berbeda banyak ternyata ya. Eh, dapat terlihat di sini bahwa antara hiu grey bamboo shark atau hiu bambu abu-abu sama hasil bamboo shark di sini masih dalam satu sistering yang sama. Maksudnya kekerabatannya masih terlihat dekat, masih tergolong dekat. Seperti tadi jaraknya hanya 0,01, sedangkan tadi hiu brown banded ataupun statum ini dia terpisah, maksudnya di antara keempat spesies, di antara kelima spesies, Punstatum atau brown banded bamboo shark itu memiliki jarak kekerabatan yang paling jauh di antara kelima spesies tersebut. Sedangkan di sini mereka memiliki kekerabatan yang dekat, tergolong lebih dekat daripada dengan metode yang sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa eh, ini antara hiu griseum hasselti punstatum. Ya, walah, lampu saya pecah, maafkan saya. Meledak, saya meledak. Oke. Okay. Um,
Bentar, bagus. Maaf ya kalau saya meledak. Kemudian kemudian di sini bisa dilihat bahwa antara Silosium griseum atau Grey bamboo shark, Hazelnut bamboo shark, dan Brown banded bamboo shark itu memiliki kerabatan yang dekat atau di antara ketiga ini memiliki nenek nenek moyang yang sama atau memiliki sejarah evolusi yang sama. Sedangkan ada sisterin lagi di sini ada plagiosum sama indicium seperti di pohon filogenetik atau metode yang tadi. Namun perbedaannya adalah eh, intinya kekerabatannya memang lebih dekat gitu. Dan di sini untuk untuk jarak sekuensnya berbeda dari Rincordotimus ada 0,07 dan di sini adalah 0,03. Tuh bisa dikatakan lebih dekat. Dekat apa jauh? Mungkin dekat. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena ini berdasarkan pemahaman saya. Jadi mungkin apabila terdapat kesalahan analisis, mohon dimaafkan. Oke. Kemudian bisa langsung save current session. Agar tidak hilang. Jadi kita pakainya apa ya? UTGMA image. Dan kita bisa masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode maksimum parsimoni. Bootstrap, udah. Oh, parsimoni itu bahasa apa sih? Oke, kita bisa langsung edit dari pohon filogenetik ini, bisa di resize, kemudian em, oh ya, jadi di sini kita bisa lihat hubungan kekerabatan dari ke 6 spesies yang dianalisis. Sebentar. Eh, oke. Di sini kita eh, di sini kita akan mencoba menganalisis dari maksimum parsimoni karena maksimum parsimoni itu merupakan pohon filogenetik di mana penyusunannya itu tuh eh, dilakukan dengan cara apa ya melihat adanya evolusi genetik dengan apa ya em, fewest possible evolutionary steps. Jadi dia tuh eh, menganalisis eh, garis evolusinya itu yang paling sedikit, yang paling minimum seperti itu. Kita hapus dulu. Jadi berdasarkan eh, maksimum parsimoni, kekerabatan yang paling paling dekat. Kekerabatan yang paling dekat adalah
kedapatan yang dekat adalah salah satunya adalah dari hiu paus dan brown-bearded bamboo shark. Di sini mereka merupakan sisterin di sini. Kemudian untuk Silosilium griseum dan Silosilium hasselti mereka juga berkerabat dekat dan di antara keempat spesies ini mereka berasal dari satu individu di masa lalu atau em, merupakan dulu berevolusi satu spesies ini berevolusi menjadi keempat spesies ini. Kemudian untuk dua ini memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh dibandingkan keempat spesies. Langsung kita save saja maksimum parsimoni. Nah, setelah semua semua pohon filogenetik dibuat, kita akan melakukan analisis distance atau jarak dari perbedaan dari setiap spesies yang diidentifikasi. Kita pakai apa nih? Oh iya, benar. Bootstrap method kita pakai 100, kita coba pakai 100, nanti kalau semisal lama kita bisa kurangi. Kimura, oke, mungkin, oh cepat. Oke, di sini kita bisa, oh ya, kita pakainya yang ini, bukan yang ini, karena eh, lebih mudah dianalisis yang itu. Di sini kita bisa lihat bahwa hubungan perbedaan yang paling sedikit itu terdapat di antara spesies Silosilium plagiosum atau white spot sama yang sampel kedua yaitu adalah Silosilium punstatum atau brown banded. Kemudian perbedaan yang paling signifikan atau yang paling banyak adalah di antara hmm, spesies Rhincodontyphus atau hipaus dan Silosilium indicum atau slender. Bamboo shark seperti itu. Ini perlu di-save nggak ya? Coba. Wow, oh di print. Oh, udah. Sekian sekian olah data yang dapat saya sampaikan. Apabila apabila terdapat kesalahan analisis dan kesalahan step, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.